Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk pembelajaran daring dari rumah. Oke, untuk materi selanjutnya adalah tentang ekonomi kreatif. Untuk KD 3.3 menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Untuk materi yang pertama yaitu konsep ekonomi kreatif. Pada kelas 7 kalian telah belajar tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan di Indonesia? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ini menurut Supriyadi tahun 2001. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ada 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama adalah periklanan. Untuk periklanan berkaitan dengan jasa periklanan. Contohnya adalah untuk kegiatan promosi, kampanye, kemudian pemasangan poster, gambar, pamflet, dan berupa surat kabar maupun majalah. Yang kedua adalah arsitektur berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Contohnya adalah arsitektur taman, perencanaan kota, kemudian arsitektur berupa bangunan warisan sejarah. Yang ketiga, pasar barang seni. Ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan, atau yang keempat adalah kerajinan. Ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk. Contohnya adalah kerajinan yang terbuat dari kulit, rotan, bambu, kayu, logam, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah desain. Desain ini berkaitan dengan desain grafis, desain interior, desain produk. Kemudian ada juga produksi kemasan dan jasa pengepakan. Yang keenam yaitu fashion. Berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, kemudian desain aksesoris mode, pakaian dan aksesorisnya. Kemudian yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi. Ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi ataupun distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan adalah permainan interaktif atau game. Ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer. Tujuannya adalah untuk hiburan semata, tetapi juga untuk edukasi. Kemudian yang kesembilan, musik. Musik berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan rekaman suara. Yang ke-10 seni pertunjukan. Ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten. Contoh ada tarian tradisional, drama, musik tradisional, opera,
kemudian teater, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan, berkaitan dengan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid. Kemudian yang berikutnya yang ke-12 adalah layanan komputer dan piranti lunak, berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, kemudian pengolahan data, ada desain dan pengembangan piranti lunak. Kemudian yang ke-13 televisi dan radio, berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi. Contohnya ada infotainment, reality show, kuis, game, dan lain sebagainya. Yang ke-14 riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Yang berikutnya adalah ini contoh iklan berkaitan dengan masker. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan mencuci tangan. Oke, untuk selanjutnya adalah upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk sistem ekonomi Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Untuk sistem ekonomi Indonesia yaitu ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Untuk demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Nah, untuk sistem ekonomi Indonesia yang mengacu pada pasal 33 ada 3 pasal. Yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bunyi pasal yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya adalah strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. 1. Memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat industri kreatif yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. 3. Membuat program untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan. 4. Memberikan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif. Dan yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council. Ya, demikian anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Untuk yang terakhir yaitu tugas 3. Silakan untuk tugas 3 kalian tulis soal dan jawabannya di buku tugas IPS. Ada 5 soal. Yang pertama adalah jelaskan pengertian kreativitas. Yang kedua, jelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang ketiga, sebutkan 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang keempat, sebutkan bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, jelaskan apakah keunggulan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, itu untuk tugasnya, silakan dikerjakan. Demikian anak-anak untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Ingat selalu menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan untuk pencegahan berkembangnya COVID-19 di Indonesia terutama. Kemudian jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.